Agaknya kayak sepertinya agak sentimen. Yang itu hanya pengurus-pengurus, kayaknya hanya pengurus ya. Hanya pengurus. Jadi saya yakin ini sebenarnya kalau berundang pasti banyak yang puncak ya. Saya agak pengurus Pak. Ada 150 ya. 200. Hari ini tanda keseriusan kepengurusan JJB dan saya yakin ke depan tantangan keberadaan wilayah di Jakarta Jawa Barat ini mampu bisa menyerap berbagai program yang ada di DPP khususnya dan kemudian bisa mengembangkan secara inovasi dalam organisasian kegiatan-kegiatan tambahan lainnya. Banyak perjalanan sudah kita evaluasi terhadap IKTP ini, baik di Jakarta maupun di pusat maupun daerah lain. Dan kami yakin di Jakarta kalau besok ini kita ini saya lihat ya ada Bang Afif, ada Pak Rijal, teman-teman semua, ada Pak Mus, ada lagi dari Bandung nih, pengusaha Bandung ini saya salut sekali nih. Namanya Tuhan. Ada lagi yang top itu yang si ini kita jawab hitam itu, waduh. Si Musawi dan teman-teman semua ya, saya sebutkan satu persatu, tapi memang ini saya melihat optimisan kami ya di DPP bahwa DPD IKTP wilayah Jakarta Jawa Barat Banten ini mudah-mudahan bisa menjadi etalase buat IKTP secara umum. Mudah-mudahan ya, amin ya Allah. Kami perlu sampaikan sedikit mempromosikan bagaimana program DPP teman-teman semua. Jadi kemarin mungkin saya bisa bisa melihat hasil action kami setelah kami menge-share pengisian data, ya, data-data umum yang kami share itu yang secara digital terkumpul data itu cukup lumayan banyak. Dan saya lihat, saya evaluasi data-data. Jadi dari data-data yang terkumpul dari itu kami sedang olah ya datanya ya. Data itu saya lihat keberadaan teman-teman itu sudah bisa. Nah, potensi data-data yang terkumpul itu mungkin baru 1 minggu ya yang kami share itu ya, data pengisian data minggu. Kami bisa lihat keberadaan teman-teman kita ini berbagai sektor itu sangat potensial sekali. Yang ada di industri agro, yang ada di aneka industri, yang bermain air, yang bermain limbah, wah itu luar biasa, produktif saya lihat. Angkatannya juga masih muda-muda. Saya lihat teman-teman yang tua-tua itu masih malas ngisi ya, saya maklumin lah, mungkin gaptek dan sebagainya ya. Tapi yang muda-muda ini saya lihat, saya bangga sekali. Itu mengisi di berbagai sektor sampai di wajaran dia sudah ada. Nah, jadi dengan dasar itu kami memang sudah merancang IKTP ini akan sangat berbeda dengan IKTP sebelumnya. Kami tidak mau lagi terjebak dengan urusan-urusan sosial. Sosial ini, kegiatan sosial udah rapi, udah beres dari zaman dulu. Kita kalau ada orang sakit, kita berdonceng, kita datang orang kami itu udah selesai, nggak usah ditata-tata lagi, itu udah selesai semua. Tapi ada tantangan ke depan ini adalah bahwa IKTP ini menjadi sebuah kamar dagang. Kita punya keahlian itu banyak. Ada IO nih, nah, kita juga IO udah 40 tahun. Ternyata ada IO muda, Indonesia juga udah main anggaran di kementerian dan sebagainya. Saya bilang, itu apa itu? Jadi aneka kegiatan kita sangat banyak sekali. Dasar itulah makanya kami coba membuat bagaimana ini menjadi kamar dagang. Kita ini masyarakat kita cuma 10.000 lebih bos. Data-data umum kita tersebar di pemerintah, di bidang apa, di bidang data lengkap, ada email, ada WA, ada kalian dia apa. Nah inilah menjadi tugas dan tanggung jawab DPP IKTP. Bagaimana kelompok masyarakat besar ini, kita semua ini menjadi komunitas-komunitas. Nah konsep IKTP itu ke depan adalah mengumpulkan yang semua banyak itu menjadi beberapa kelompok. Jadi IKTP itu nanti ada beberapa komunitas. Satu, pertama kemarin saya sudah riset, ada yang namanya komunitas sawit dan agro. Itu datanya udah terkumpul sama Icek, saya minta tolong udah ada kurang lebih 200 orang yang bergerak dengan potensi data yang masih belum berapa persen ini. Sudah hampir 200 orang yang bergerak di sektor agro.
yang kerja di sawit, yang pensiunan di sawit, yang bekerja di produk makanan dan turunan di sawit dan sebagainya. Nah ini saya sangat serius kemarin sempat diskusikan ini dengan Kepala Badan Pengembangan SDM Industri, Kementerian Perindustrian. Ini yang punyanya kampus Apip. Ini yang punyanya kampus semua di perindustrian itu ada di BPSDM Industri. Kalau ini jalan, satu-satunya organisasi alumni di bawah lingkungan kita pakai ini bisa menjadi contoh buat organisasi yang lain. Nah ini salah satu ya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat kami akan segera launching yang namanya komunitas pemerhati sawit. Nah, akan kami kumpulkan dulu satu dulu saya rapikan. Jadi teman-teman yang bermain kebun, yang bermain sawit, yang terkait dengan sawit sebagainya, mudah-mudahan itu jadi komunitas. Tidak masalah yang menyatu, Pak. Termasuk. Nah ini organisasinya punya IKT. Jadi pemerhati, kalau apa komunitas pemerhati sawit IKT namanya. Jadi organisasi di bawah organisasi IKT. Ini saya harapkan semua teman-teman yang ada yang bergerak terkait dengan sawit dan turunannya akan berkumpul di sini. Dia akan punya agenda sendiri, dia akan punya mainan sendiri, dia punya organisasinya sendiri. Nah mudah-mudahan wilayah DJB ini bisa menangkap itu teman-teman yang bergerak di sektor tadi diarahkan untuk aktif di komunitas ini tadi. Kontribusinya akan sangat luas, terutama bakal baut dari aktif. Ya. Kemarin Pak Direkturnya teman saya, Pak Jadi ini bagus, coba bagaimana nih tamatan aktif dan 2024 bisa terserap semua di industri aduh. Siap, beres, aman. Saya cuma bilang beres-beres saja. Beres aja dulu ya kan, siap beres aman. Nah makanya tugas saya tanggung jawab sekarang ini adalah bagaimana yang komunitas ini berjalan, datanya berjalan, bekerjanya di mana, bidang apa, bagian apa dan sebagainya. Mudah-mudahan informasi itu antar alumni bisa berjalan, yang mau bisnis udah apa di sana. Kita bikin seminar, bikin pelatihan, wah banyak sekali mainannya. Nah itu dari ditetapkan ketua, namanya direktur eksekutif. Jadi komunitas ini dipimpin oleh yang namanya direktur eksekutif, namanya Dr. Taswir kalau kita pernah dengar kan Taswir? Taswir. Ya, kemudian sekjennya ada lagi dari ini. Kebetulan sekjen di BPKT itu juga orang sawit ya, Pak Heru. Nah itu juga orang sawit. Nah sekjennya komunitas pemerhati sawit ini juga ada orang sawit. Teman-teman yang sawit itu sudah jadi pengurus di sini. Kemudian ada dosen-dosen kita yang aktif berkaitan keilmuannya dengan sawit. Misalnya kimia nabati, ngajar ini dan sebagainya, logistik, sawit itu juga bergabung otomatis di sini. Ini satu pilot proyek kita. Ini sedang akan berjalan, kita akan launching dan kemudian saya akan bikin seminar nasional nanti di Sumatera Barat terkait pemerhati sawit. Jadi diselenggarakan oleh KPS ini, kalau disingkat namanya KPS ini. Jadi komunitas pemerhati sawit IKT. Ini IO-nya. Kira-kira gitu, nanti dia akan melakukan seminar, pelatihan, sertifikasi, dan itu akan berkembang sekali. Obrolan sesama jenis itu biasanya akan lebih banyak. Banyak hal yang akan dibahas di sana. Satu lagi ada yang namanya komunitas air dan lingkungan industri. Itu direktur eksekutifnya namanya Romi. Hari ini ada namanya Romi. Kenapa ini saya bentuk juga satu? Dari hasil kumpulan IC itu, data yang kemarin dikumpul, ternyata kita banyak yang main di sini. Bisnis air bukan hanya air minyak pun juga kita ada beberapa pengusaha kita air minum ini. Ternyata air itu bukan hanya ini aja, ada water treatment, ada air limbah, ada air bakal boiler, ada teknologi, ada chemical dan sebagainya. Teman-teman kita ternyata banyak yang di sini. Nah ini yang saya kumpulkan lagi menjadi satu komunitas lain potensial. Siap, ketuanya direktur eksekutif sudah berkenan, itu namanya si Romi, sekjennya si Taufik Panji Putra, itu angkatan 83, itu pemain water treatment di Freeport. Dia membuat bagaimana mengolah air limbah bekas ambang itu bagaimana supaya bisa layak untuk sungai itu kan ada aturan tata cara main segala. Itu pengusaha kita banyak di sini. Main di situ, dan memang nggak sebanyak di sawit. Nah ini lagi kita kumpulkan seiring dengan nanti data. Makanya saya berharap terus kita promosikan teman-teman alumni itu mengisi data ini, supaya komunitas-komunitas ini berisi orang. Nah dua komunitas ini akan segera hadir, ya mudah-mudahan dalam waktu dekat
Ada dua komunitas lagi, target saya satu lagi. Satu lagi adalah terkait dengan aneka industri. Ya, dan komunitas aneka industri tadi. Itu teman-teman yang bekerja di manufaktur semua. Jadi pabrik ini, itu akan gabung di sini. Nanti data itu akan kita kumpulkan dan menjadi satu organisasi kecil lagi namanya komunitas manufaktur kita. Ada lagi satu lagi komunitas lagi yang namanya chemical itu apa tadi? Chemical ya, komunitas chemical kita. Itu teman-teman yang main di dunia chemical, di lab, jadi lab, yang jualan alat peralatan lab, dan bisnis lab. Nah ini yang dalam waktu dekat sebagai prioritas DPP Katir melahirkan 4 komunitas ini. Jadi saya mohon nanti apapun sekreatifnya nanti teman-teman di JJB silakan, di luar itu silakan. Tapi yang paling penting adalah mendukung 4 program ini bisa berjalan sebagai industri. Komunitas ini akan sangat kuat. Kita bisa bikin seminar, bikin expo, yang IO, yang bikin pelatihan, bikin sertifikasi. Pusat ini sangat potensial ya. Nah itu kira-kira gambaran bagaimana kita dibuka. Nah hari ini mudah-mudahan dengan semangat ABETA dan teman-teman semua kita bisa bagaimana mendalam program DPP itu seiring jalan sejalan. Nah kalau hari ini kita kegiatan sosial, saya rasa ini nggak perlu kita tata-tata lah ya. Itu akan berjalan sendiri ya, berjalan sendiri. Rasa ingin kita saling teman ini udah nggak bisa tahan. Bos, anakku kawin di sana, teman kita kawin, itu udah sosial jalan sendiri. Nah, mudah-mudahan program ini bisa menjadi rancangan nanti di dalam rapat kerja DJB. Ya, salah satu pesan dari DJB. Kira-kira begini ya. Nanti teman-teman silakan kalau ada yang di luar ini kita bisa diskusi banyak terkait dengan komunitas-komunitas ini. Mudah-mudahan kita bisa saling memperkuat. Nah hari ini sebagaimana kemarin acara di puncak, saya lihat ketua DPP, ketua tingkat DPP sudah datang bereaksi dan saya akan menyerahkan SK mandat itu dan mudah-mudahan apa yang tadi saya jelaskan, saya jabarkan konsep pengelolaan IKTIP itu kurang lebih seperti itu. Jadi yang namanya Aris, Tanap, sekali udah itu berjalan otomatis lah. Pertemuan angkatan berjalan otomatis lah, doce itu sudah otomatis. Tapi program ini kita akan prioritaskan sebagai program kegiatan tahun 2025. Hari ini saya serahkan SK itu, mudah-mudahan kita semua bisa mensupport apa yang dilakukan arah-arah dari ketua wilayah ini dan sekretariat itu sudah ada ya. Mulai diisi sekretariat itu keren loh bos. Sekretariat di JJB di Menteng Raya 31 Jakarta Pusat. Kagak kan? Tangan dulu lah. Ya sekilas itu mudah-mudahan kita semua dengan niat baik kita akan coba IKTIP ini berbeda ya, ya sekedar apa, tapi kita yakin kumpulan kita ini sangat potensial, hebat. Dan saya udah lihat isi di dalamnya. Setelah saya share link siapa aja sih yang yakin itu, saya lihat luar biasa. Sekali lagi saya mengucapkan salut kepada semua, sukses, sehat dan mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya. Amin. Sekarang saya selesai dengan membaca Bismillah. Hari ini amanah DPP saya serahkan ke Pak Beda. Berdiri. Mulai dong, Pak. Harus kita foto dulu pemirsa. Saya dulu, siapa disebutin dulu sama ini, siapa, ketua siapa, sekretaris siapa sebagai siapa. Ya Bu. Ini bendera ada salah ini. Ya, bendera letakkan. Hancur coba. Itu benar namanya. Ya kita punya mau menyerahkan tuh bendera Arab. Lo cari sebelah kanan, nah, bendera. Nah.
atau dibuka? Iya. Dibuka. Patahkan. Pie, uwo. Posisinya Di sini. ya. Pie, uwo. Bro kita dari Padang nanti gua. Mereka apa? Satu kita mah ya. Ya. Satu dua Iya, tiga. Bu. Ya, satu dua tiga. Kami lagi ikutan. Oh, baik. Saya bacakan dulu pengurus JJB ini, baru habis itu kita foto bareng. Baik, kakak-kakak, adik-adik, saya sebagai MC saya akan membacakan struktur organisasi Ikatan Keluarga